Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membawakan konten MPL Fantasi untuk pertandingan Big Trophy Olimpiade Tokyo 2020 antara Argentina melawan Spanyol. Let's go. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan membahas video tentang MPL Fantasi, tentang Big Trophy pertandingan Olimpiade yang seru banget pastinya ya. Dimana di sini ada Argentina melawan Spanyol, yang dimana dari statistik data yang gue lihat juga cukup mencengangkan nih, dimana Spanyol bener-bener pengen banget juara ya, karena dia membawa 6 pemain yang kemarin bermain di Euro, plus ditambah 3 pemain senior yang cukup gacor-gacor di bawah juga. Nanti akan gue bahas tentunya di statistik data serta ntar pemilihan tim selection akan gue jelasin. Dan untuk itu sekarang langsung aja akan gue bawakan segmen-segmennya, yang dimana pertama teman-teman tentunya untuk yang belum tahu MPL, nanti akan gue jelasin apa itu MPL dan tentunya gimana cara downloadnya, gimana cara mainnya, dan cara installnya juga nanti akan gue jelasin. Dan selanjutnya nanti akan gue bawakan juga untuk tim selectionnya serta dari data serta statistik yang ada tentunya, untuk bisa memberikan insight baru juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di line up MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman yang belum mengerti atau belum paham apa itu MPL. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara, yang dimana di sini diisi banyak banget game-game yang tersedia ya, mulai dari game-game Fruit Dart, Fruit Chop, dan 20 casual game lainnya. Dan salah satunya ada MPL Fantasi ini, yang dimana MPL Fantasi ini layaknya seperti game fantasi pada umumnya ya, dimana di sini teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa serta strategi susun tim sepak bola. Jadi mirip-mirip kayak Football Manager, tapi tentunya pastinya lebih seru dan lebih oke. Karena di sini gue udah merangkum juga 3 alasan kenapa game MPL Fantasi ini keren banget. Yang pertama tentunya teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai macam liga di dunia, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Champions, bahkan nanti ada Olimpiade Tokyo juga bisa teman-teman mainin di MPL Fantasi ini. Dan selanjutnya yang kedua, di sini teman-teman hadiah dari MPL Fantasi ini bisa diterima begitu pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan. Jadi pertandingannya selesai bisa langsung terima hadiahnya. Dan yang ketiga tentunya ngebuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya, karena di sini jadinya teman-teman nggak cuma nonton doang, tapi berasa ikut main serta ngumpulin poin terus di aplikasi MPL Fantasi ini. Dan nggak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa digunain buat macam-macam ya. Bisa buat makan, bisa buat beli baju bola, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa telepon. Jadi banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini tentunya. Jadinya pastinya seru banget. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget antara Argentina melawan Spanyol, yang pastinya seru banget untuk dimainin pastinya. Dan untuk itu gue seberapa lagi untuk teman-teman yang udah penasaran gimana cara download, cara install, dan cara mainnya, nanti akan gue langsung paparkan untuk di smartphone teman-teman semua ya. Jadi untuk itu langsung aja kita buka smartphone ya. Let's go. Kamu suka nonton bola? Coba deh sambil main MPL Fantasi, dijamin seru. Kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi ini. Kontes spesial untuk semua match Olimpiade Tokyo 2020. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, total hadiah puluhan ribu berlian kemenangan, yang dimana nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Jadi kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, kali ini gue langsung aja akan ngasih tahu gimana cara downloadnya dulu ya. Di sini teman-teman langsung buka aja browser teman-teman semua dan langsung ketik di alamat browsernya id.mpl.live/fantasi, dan nanti langsung keluar untuk website MPL-nya. Bisa langsung teman-teman klik nih untuk gambar Bayimpung nih, ada download sekarang, langsung aja diklik download sekarangnya dan langsung bisa keluar nih untuk target foldernya, untuk tempat downloadannya. Langsung aja teman-teman klik seperti biasa, klik unduh ya. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tahu lagi ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di Android aja ya. Jadi untuk teman-teman pengguna iOS harap bersabar dulu tentunya. Dan juga untuk kode referralnya nanti bisa langsung teman-teman masukin ya, kode referral dari gue tentunya, yang dimana lumayan nanti akan dapat hadiah berupa 20 berlian bonus. Dan downloadannya udah selesai dan langsung aja bisa kita klik install dan aplikasi terinstall, langsung bisa kita buka nih, yang dimana nanti langsung bisa teman-teman login. Dan untuk loginnya
tentunya bisa pakai akun GoPay ya, karena nanti biar gampang juga untuk penarikan hadiahnya. Dan ya udah kebuka aplikasinya dan bisa teman-teman lihat sendiri nih untuk game-game yang tersedia banyak banget ya, mulai dari ball pool, fruit dart, fruit chop, speed chess, block smash, ada sepak bola fantasi, soccer royal juga ada. Jadi banyak banget game-game yang tersedia. Dan salah satunya ada fantasi, dimana game fantasi bisa teman-teman lihat nih untuk di kolom paling bawah nih, bisa langsung diklik aja untuk fantasi. Dan selanjutnya bisa teman-teman lihat untuk pertandingan-pertandingan tersedia banyak banget, dan juga ada cabang olahraga lain yang bisa teman-teman lihat nih. Di sini ada sepak bola, ada basket, ada baseball, kriket ada juga. Jadi banyak banget bahkan olahraga-olahraga tersedia ya. Dan untuk itu langsung aja kita cari untuk pertandingan antara Spanyol melawan Argentina, dan langsung aja kita klik dan tinggal kita langsung pencet tambahkan tim di bawah. Dan ya kita langsung aja tinggal milih-milih pemain-pemain yang ada untuk bisa dimasukin di line up untuk pertandingan MPL Fantasi teman-teman semua. Dan untuk sebelum itu gua akan ngasih tau lagi untuk peraturannya. Di sini ada dua aja. Yang pertama di sini ada kredit ya, dimana kredit ini bisa digunakan untuk mengambil pemain-pemain yang ada nih. Jadi pemain-pemain ini nih kreditnya berbeda-beda nih, tergantung dari performance-nya si pemain tersebut. Kayak misalkan pemain-pemain yang jago biasanya kreditnya tinggi-tinggi nih, di antara 10 atau 10,5 biasanya. Dan untuk pemain-pemain yang performance-nya agak di bawah biasanya lebih murah, antara 8 atau 8,5. Dan untuk itu kita harus bisa memilih dengan bijak nih untuk nama-nama yang ada, biar bisa nggak melebihi dari 100 kredit yang diberikan. Dan selanjutnya di peraturan kedua, di sini teman-teman hanya diperbolehkan menggunakan pemain dari satu tim ini hanya 7 orang aja. Jadi misalkan dari 11 pemain yang ada yang bisa digunakan, misalkan teman-teman mendukung Spanyol nih, teman-teman hanya boleh menggunakan 7 pemain Spanyol aja, dan untuk 4 sisanya pemain dari Argentina gitu. Dan kurang lebih itu untuk dua peraturan yang ada yang bisa gue paparkan. Dan untuk itu langsung aja kita bisa milih-milih pemain yang ada. Tapi sebelum itu akan gue sampaikan lagi untuk data serta statistik di segmen berikutnya. Jadi untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, data serta statistik untuk pertandingan Spanyol melawan Argentina. Let's go. Ya langsung aja, kali ini gue udah menyusun data serta statistik yang ada ya, yang dimana cukup mencengangkan juga nih beberapa data yang gue dapat di sini, yang dimana langsung aja kita buka untuk dari Spanyol dulu kali ya, dimana Spanyol ini bener-bener menggunakan pemain yang cukup keren-keren banget nih. Jadi benar-benar emang targetnya dari Spanyol ini emang mau juara banget ya, karena bisa kita lihat juga dari susunan squad yang ada, benar-benar pemain-pemain yang cukup gacor nih. Di antaranya dia menggunakan 6 pemain yang bermain di Euro kemarin, dan juga ditambah dengan 3 pemain senior yang cukup keren-keren nih. Dan untuk itu langsung aja kita lihat datanya, di mana juga si Spanyol ini cukup menariknya adalah ketentuan dari liganya, di mana liganya ini memperbolehkan untuk si PSSI-nya Spanyol nih, gue nggak tahu namanya apa, pokoknya Federasi Sepak Bola Spanyol ini mewajibkan untuk klub-klub yang berada di bawah naungan si Federasi Spanyol untuk bisa tunduk dan patuh terhadap persepak bolaan Spanyol. Jadi nggak ada cerita tuh kayak Jerman yang nggak memperbolehkan, kan beberapa klubnya nggak memperbolehkan untuk bisa main di Olimpiade, dan sekarang Spanyol nggak ada cerita tuh kalau misalnya ada klub yang nggak memperbolehkan tuh bisa didenda. Jadi cukup keren menurut gue peraturan dari timnas Spanyol ini ya. Dan juga selanjutnya bisa kita lihat dari skuad yang ada, bisa gue paparkan mungkin di layar ya. Untuk skuad dari Spanyol ini, gue udah merangkum ada 10 pemain dari Spanyol yang bisa menjadi watchlist tentunya untuk bisa teman-teman gunakan di MPL Fantasi kali ini. Yang dimana Spanyol yang dilatih oleh De La Fuente ini benar-benar membawa tim yang cukup gacor ya. Di antaranya bisa teman-teman lihat nih di layar, ada squad Euro dari 6 pemain dari squad Euro. Di sini ada Unai Simon, ada Eric Garcia, Pau Torres, Oyarzabal, Dani Olmo, dan Pedri. Dan untuk top playernya yang dibawa ini ada 3, diantaranya ada Dani Ceballos, ada Marco Asensio, dan ada Unai Simon ya. Dan itu nama-nama senior yang dibawa, yang di atas 24 tahun. Dan ditambahan ada Mikel Merino nih, pemain Sociedad, juga menjadi watchlist buat gua. Ada Oscar Mingueza juga, pemain muda Barcelona yang back bertahan ya, center back kemarin yang sempat dimarahin sama pelatihnya si Ronald Koeman ya, yang kedua terlalu maju dan diganti dengan Titi ya, cukup ramai kemarin. Dan juga kabarnya Eric Garcia dibeli karena si untuk melapis si
Minguesa ini. Dan dimana Minguesa juga bisa gue lihat di sini untuk data yang ada, dia bermain 41 kali main loh bersama Barcelona di musim lalu dan mencetak 2 gol dan 3 assist. Jadi bener-bener si Minguesa ini bukan kaleng-kaleng ya, maksudnya bukan pemain cadangan, bukan pemain bench, tapi pemain yang emang bener-bener main terus untuk Barcelona. Jadi pemain inti banget dan dibawa oleh Spanyol untuk ke Olimpiade kali ini. Jadi untuk jaminan startingnya juga cukup gede untuk Minguesa untuk di line up Spanyol kali ini. Dan selanjutnya di sini ada Unai Simon yang tentunya nggak bisa diragukan lagi ya untuk kehebatannya. Ya, bisa kita lihat dari Euro kemarin, di mana dia sendiri kemarin udah melaksanakan 2 adu penalti loh, bahkan yang dimana di 2 adu penalti itu dia telah men-save 3 penalti. Jadi cukup banyak juga dan juga menjadi kiper, salah satu kiper terbaik juga ya untuk di perhelatan Euro kemarin, bisa kita lihat. Dan Unai Simon ini juga gue catat nih dari statistik dia di klub ya, di Bilbao, Athletic Bilbao, dia telah mengumpulkan caps hingga 43 kali main di setahun terakhir di musim kemarin dan telah mencetak hingga 9 clean sheet. Jadi cukup oke juga. Dan untuk Spanyol sendiri bisa gue lihat untuk result dari 10 pertandingan terakhir dia telah main 6 kali dan juga goal against-nya kebobolan 6, dan juga dia telah mencetak save penalti 3 tadi seperti gue bilang, dan 2 clean sheet di Euro kemarin ya. Dan selanjutnya ada Eric Garcia, di mana Eric Garcia ini juga sebenarnya nggak terlalu cukup bisa di highlight ya, karena juga bisa kita lihat di Manchester City dia hanya 12 kali main dengan total 2 clean sheet dan 0 assist. Jadi belum banyak mendapatkan menit bermain, dan untuk itu juga Eric Garcia juga baru ditransfer ya ke Barcelona untuk melapis dari Minguesa tadi. Jadi belum bisa gue lihat untuk statistiknya, jadi gue rasa mungkin Eric Garcia belum menjadi pilihan yang cukup oke dibanding teman-teman yang lain nih. Dan selanjutnya ada Pau Torres, di mana Pau Torres ini pemain bertahan dari Villarreal, yang dimana dia juga cukup sering bermain udah gue kayak gitu anjir. Dan selanjutnya ada Pau Torres, di mana Pau Torres ini center back utama Villarreal ya, yang dimana dia telah bermain hingga 44 kali main juga dan telah mencetak 3 gol dan 2 assist. Jadi cukup banyak, cukup keren juga untuk statistiknya dia, yang dimana kemarin juga di perhelatan Euro juga dia sering main juga Pau Torres. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus nih untuk bisa teman-teman ambil untuk di line up MPL kali ini. Dan selanjutnya ada Mikel Oyarzabal, di mana Mikel Oyarzabal ini adalah sayap kiri dari Sociedad yang diplot sebagai penyerang ya untuk Spanyol kali ini ya. Kadang-kadang menjadi false nine juga untuk di Spanyol kemarin di Euro, yang dimana juga bermain di Euro juga kemarin. Dan di Sociedad sendiri untuk statistiknya dia cukup gacor juga dengan total bermain hingga 43 kali main dengan 13 gol dan 10 assist. Dan bisa gue lihat juga bahwa di data statistik untuk di seluruh pemain ini, si Mikel Oyarzabal ini menjadi pemain dengan statistik yang paling wah untuk di squad Spanyol Olimpiade kali ini, dan tentunya bisa menjadi kandidat kapten juga buat gua di line up MPL kali ini. Dan selanjutnya ada Dani Olmo, di mana Dani Olmo ini juga salah satu langganan gua kemarin, bisa menjadi kapten ya di semifinal Euro kemarin. Jadi cukup keren, ada Olmo juga dipanggil di sini, mantep banget. Di mana dia bermain untuk RB Leipzig ya, dengan total statistik di RB Leipzig sendiri dia telah bermain hingga 46 kali dengan 7 gol dan 12 assist, dan juga merupakan salah satu pemain dengan total statistik kedua terbaik setelah Oyarzabal. Jadi kemungkinan besar gue jadiin vice captain juga nih Dani Olmo nanti nih. Dan selanjutnya ada Pedri, di mana Pedri ini adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Barcelona dan juga menjadi pemain yang cukup kuat paru-parunya ya, di mana dia menjadi pemain yang cukup jauh berlari untuk Euro kemarin. Jadi benar-benar gue rasa menjadi pemain yang cukup oke, bisa teman-teman ambil Pedri dengan total statistik yang nggak main-main juga nih, dengan 52 kali main, 4 kali ngegolin dan 6 assist. Jadi cukup keren. Pedri bermain di Barcelona juga sebagai support untuk Messi ya, bisa kita lihat kemarin ya untuk di musim lalu. Dan selanjutnya pemain-pemain yang senior di sini ada Denis Ceballos, pemain dengan statistik di Arsenal dengan 40 kali main, jadi benar-benar menjadi support juga untuk tim, di mana dia dengan total 40 kali main ini menjadi pemainnya cukup inti nih untuk bisa membawa Arsenal sejauh ini. Jadi gue rasa cukup oke Ceballos dengan total hingga 3 assist dalam satu musim terakhir, juga cukup keren. Dan selanjutnya ada Mikel Merino. Mikel Merino ini sebenarnya gue agak-agak kurang paham nih si pemain dari mana. Cuma setelah gue lihat data statistik serta dari video-video yang ada di YouTube, dia ini adalah pemain dari Newcastle ya awalnya, dan sekarang bermain di Real Sociedad, yang dimana juga cukup kerennya, dimana dia telah mengumpulkan hingga 36 kali main bersama Sociedad dengan total 2 gol hingga 6 assist. Jadi gue rasa dari segi statistik serta data serta test yang bisa gue lihat di pertandingan-pertandingan di YouTube ya, highlightnya, dimana si Merino ini mainnya tuh mirip-mirip kayak Xabi Alonso gitu. Jadi benar-benar menjadi pemain yang mensupport untuk kipas awal terjadinya gol. Jadi makanya bisa kita lihat untuk perolehan dari data gol dan statistiknya nggak terlalu banyak, karena memang dia bermain agak lebih ke dalam ya, kayak Henderson juga contohnya. Dan gue rasa juga cukup oke dari segi menit bermainnya nih, karena tentunya bisa kita lihat untuk nama-nama yang cukup
bisa menjadi langganan bermain, tentunya bisa menjadi poin bagus untuk di MPL Fantasi. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Marco Asensio, di mana Asensio ini menjadi penyerang langganan dari Real Madrid ya, dengan total hingga bermain 48 kali di musim lalu. Gue rasa menjadi data yang cukup oke untuk bisa menjadi pilihan utama dari Spanyol ya, dan dengan total 7 gol dan 2 assist juga menjadi pemain ketiga terbaik ya, setelah Olmo dan juga setelah Oyarzabal tadi nih. Jadi gue rasa juga cukup keren untuk bisa teman-teman ambil Asensio. Dan selanjutnya ada Oscar Mingueza, pemain Barcelona tadi seperti gue bilang 41 kali main, 2 gol dan 3 assist, yang dimana tadi gue bilang di awal ya untuk statistik yang ada. Dan berikut untuk data dari Spanyol yang bisa gue sebutkan, dan selanjutnya gue akan beralih ke data dari Argentina. Untuk itu langsung aja kita buka data dari Argentina. Ya, setelah dari Spanyol tadi, sekarang gue lihat lagi dari data dari Argentina ya, dimana Argentina ini gue bisa dapetin untuk hasil resultnya dia di 5 pertandingan terakhir, yang dimana cukup kerennya di 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah sekali dan 4 kali menang. Dan juga cukup kerennya adalah si Argentina ini membawa pemain-pemain yang cukup, bisa gue bilang cukup padu ya untuk data yang ada ya, karena juga dari 10 pertandingan terakhir di musim ini di tahun 2020, pemain Argentina U24 ini banyak banget melakukan uji coba, dan dari 10 pertandingan terakhir itu bisa gue lihat untuk 9 kalinya menang dan 1 kali kalah aja. Jadi gue rasa cukup keren juga untuk data yang ada ini, yang dimana sebenarnya nama-nama pemainnya nggak cukup oke nih. Jadi bisa gue bilang untuk dari segi performa harusnya Spanyol jauh di atas ya, karena nama-nama yang ada di sini untuk Argentina ini nama-nama yang gue rasa juga cukup kurang terkenal. Jadi gue hanya bisa memasukkan ada 5 nama doang di sini, karena nama-nama yang lain nggak bisa gue recognize nih, karena banyak banget pemain-pemain yang bermain di Liga 2 atau bahkan bermain di Liga Argentina yang gue rasa untuk dari segi kapasitas liganya nggak sebaik dari Liga Spanyol. Jadi belum bisa gue ambil, dan inilah nama-nama yang gue rasa bisa gue paparkan nih untuk 5 nama ini. Yang pertama di sini ada McAllister, di mana McAllister ini adalah gelandang serang Brighton ya, dimana ini sering banget bisa kita lihat untuk pemain FPL, tentunya udah nggak asing dengan nama pemain ini, dimana dia telah bermain hingga 27 kali bersama Brighton di musim lalu dan telah mencetak 3 gol dan 2 assist. Dan bisa kita lihat juga dia sering banget untuk bisa mensupport Maupay ya di musim lalu ya. Jadi ini pemain yang cukup support banget nih, dan juga dengan total hingga 4 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan terakhir bersama timnas Argentina U23. Jadi gue rasa ini merupakan salah satu pemain yang cukup paling mentereng ya untuk statistiknya ya. Bisa gue lihat dari 10 pertandingan terakhir bersama Argentina, dan untuk itu bisa teman-teman ambil nih McAllister untuk menjadi diferensial tentunya. Dan ditambah lagi juga McAllister ini tentunya bisa menjadi lini gedor Argentina nih bersama dengan Adolfo Gaich, dimana Adolfo Gaich juga bisa kita lihat di sini. Adolfo Gaich ini merupakan salah satu striker andalan dari Fernando Batista, pelatih dari Argentina tentunya, dimana dia telah mengumpulkan data statistik dari 10 pertandingan terakhir bersama Argentina hingga 5 kali starting line up. Jadi cukup banyak dari 10 pertandingan terakhir dia bermain 5 kali starting line up dan telah mencetak 1 gol dari 10 pertandingan terakhir. Dan ditambah dengan statistik bersama klubnya yaitu Benevento. Benevento tuh klub Liga Italia ya, dimana sebenarnya sayangnya di musim ini dia harus terdegradasi, dimana Benevento ini pelatihnya ini Filippo Inzaghi, jadi cukup terkenal juga. Dan juga telah mengumpulkan statistik hingga 33 kali main, 3 gol dan 1 assist. Jadi cukup banyak, cukup keren juga. Dan selanjutnya ada nama pemain belakang di sini untuk dari Argentina. Di sini ada Nehuén Pérez, di mana Nehuén Pérez ini adalah pemain Granada yang dipinjemin dari Atletico Madrid dengan total statistik hingga 26 kali main bersama Granada di musim lalu dan telah mencetak hingga 3 clean sheet. Dan juga dia untuk statistik dari timnas U23 bersama Argentina ini telah mengumpulkan hingga 2 gol dari 10 pertandingan terakhir. Cukup banyak untuk seorang bek, dan ditambah dia juga telah mengumpulkan hingga 6 kali starting line up bersama Argentina U23. Jadi untuk jaminan bermainnya juga cukup gede untuk Perez nih, bisa teman-teman ambil untuk bek dari Argentina ini. Yang ditambah bek Argentina ini mirip-mirip kayak Maguire nih, karena mencetak golnya dari set piece tentunya untuk tendangan penjuru, jadi bisa diambil banget Nehuén Pérez. Dan selanjutnya ada Alvarez, dimana Alvarez ini adalah penyerang muda berbakat dari River Plate dengan total statistik hingga 21 kali main di musim lalu dengan total raihan gol 4 gol dan 7 assist. Jadi merupakan salah satu bisa gue bilang second striker yang cukup support nih untuk seorang strikernya. Di sini ada Adolfo Gaich, jadi gue rasa juga cukup
harusnya bisa padu ya. Ditambah dia juga chemistry-nya harusnya udah kuat karena dari pertandingan di tahun ini aja, Argentina U23 tuh udah melakukan 10 pertandingan uji coba. Jadi gue rasa cukup keren karena bisa kita lihat Spanyol, gue gak bisa dapetin datanya dari U23, dan si Spanyol ini kalau dibandingkan dengan Argentina ya, untuk dari U23-nya harusnya lebih padu U23 karena sering banget uji coba juga, dan ditambah si Spanyol ini plek bermain dengan timnas U21-nya. Jadi gue rasa harus ada penyetelan sedikit di awal-awal Olimpiade. Jadi ini mungkin bisa menjadi kesempatan juga untuk Argentina mencuri poin ya untuk di pertandingan besok. Tapi tetap dari statistiknya, dari individu pemainnya, untuk data yang ada Spanyol jauh di atas masih tetap. Jadi gue harusnya bisa tetap memegang Spanyol kayaknya di pertandingan kali ini. Dan ada Alvarez ini, dimana Alvarez bermain di River Plate, dan tadi seperti gue bilang 6 kali main sebagai starting line up, dan 1 gol dan 2 assist dari 10 match terakhir U23. Gue rasa juga cukup menjadi pemain yang bisa menjadi andalan di MPL Fantasi teman-teman semua. Dan selanjutnya yang terakhir ada Agustin Urruzi, dimana Urruzi ini satu-satunya pemain yang bisa gue ambil dari liga lokal ya, dimana dia bermain untuk Banfield, dan dari statistik di Banfield juga cukup oke dengan 9 kali main, 0 gol dan 1 assist. Dan untuk dari data untuk bermain bersama timnas U23 Argentina di tahun ini, dia telah mengumpulkan hingga 6 kali caps bermain, dan juga gue rasa juga cukup oke untuk bisa teman-teman ambil karena juga peluang bermainnya tentunya cukup gede untuk bisa berada di line up Argentina di pertandingan besok. Dan berikut untuk statistik data yang bisa gue paparkan dari nama-nama yang ada untuk pemain Argentina kali ini, dan selanjutnya langsung aja bisa gue paparkan untuk tim yang gue bawa, tim yang gue ambil untuk line up MPL kali ini. Langsung aja kita buka ya, langsung aja gue udah paparkan tadi untuk statistiknya, dan untuk itu langsung aja kita sekarang pilih-pilih pemain, yang dimana untuk dari kiper dulu nih, di sini gua ada Unai Simon, tentunya nggak lain dan nggak bukan ya. Kali ini gua langsung pilih aja Unai Simon untuk kiper. Dan selanjutnya untuk defender, di sini gua udah memilih tadi seperti gua bilang ada Oscar Mingueza, pemain muda Barcelona yang menjadi andalan Barcelona ya di musim lalu ya. Jadi gua rasa juga untuk menit bermainnya, dari jaminan bermainnya juga cukup gede dari Mingueza untuk Spanyol di pertandingan besok. Dan selanjutnya di back lagi ada Pau Torres, dimana Pau Torres tentunya nggak usah dipertanyakan lagi karena dia juga cukup oke kemarin di perhelatan Euro kemarin, bisa gue bawa untuk di pertandingan kali ini. Dan selanjutnya ada satu pemain dari Argentina yaitu Nehun Perez, dimana Perez ini merupakan kapten dari timnas U23 Argentina juga, dan juga dengan total raihan 2 gol ya dari 10 pertandingan terakhir Argentina timnas U23 di tahun ini. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke banget nih untuk Nehun Perez bisa berada di line up kali ini. Dan selanjutnya kita beralih ke midfielder, dimana midfielder kali ini gue memilih Dani Ceballos ya. Dimana Dani Ceballos tentunya juga menjadi lini gedor dari Arsenal kemarin, dan juga sekarang bisa menjadi lini gedor dari Spanyol tentunya untuk bisa mencetak gol. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke juga Ceballos. Dan selanjutnya Dani Olmo, dimana Dani Olmo ini merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimana kemarin mengobrak-gabrik semifinal ya, pemain Italia ya, jadi obrak-abrik sama dia. Cuman memang sayangnya nggak beruntung aja untuk bisa lolos kemarin di adu penalti. Jadi gue rasa Dani Olmo juga cukup keren untuk bisa teman-teman ambil untuk di line up kali ini. Dan selanjutnya ada Fausto Vera, dimana Fausto Vera ini terlewat dari statistik yang tadi ya, dimana Fausto Vera ini merupakan pemain yang bisa gue bilang juga cukup oke, dimana dia ini udah mengumpulkan 6 kali main bersama Argentina, dan 6 diantaranya tuh starting line up, plus ditambah 1 pertandingan dia bermain sebagai pemain mengganti. Jadi gue rasa untuk jaminan starting line up juga cukup keren dari Fausto Vera, dan juga bahkan telah mengumpulkan hingga 1 gol di 10 pertandingan terakhir bersama timnas U23. Gue rasa menjadi pilihan yang oke banget, bisa teman-teman ambil di line up MPL Fantasi kali ini. Dan juga selanjutnya langsung kita beralih ke pemain Argentina lainnya, yaitu ada McAllister, dimana McAllister nih ya, ada Alexis McAllister bisa kita pilih, yang dimana menjadi pemain dengan total statistik yang paling keren bersama Argentina. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih Argentina untuk bisa menang, teman-teman bisa langsung harus kapten ini McAllister, karena gue rasa menjadi pemain yang cukup oke banget, gacor banget dari statistiknya, dengan total raihan 4 gol dan 1 assist di 10 pertandingan terakhir. Gue rasa bisa menjadi trigger yang cukup bagus nih untuk bisa menggunakan McAllister sebagai kapten. Dan dari midfielder udah, sekarang kita langsung masuk ke forward, dimana forward di sini tentunya kita ambil 2 pemain dari Spanyol ya. Di sini ada Oyarzabal, gue pilih bukan Asensio karena tentunya dari statistiknya Oyarzabal lebih tinggi, lebih keren bersama Sociedad di musim lalu. Dan selanjutnya ada Pedri, dimana Pedri juga menjadi pemain muda berbakat Barcelona dan juga Spanyol, kemarin di Euro juga menjadi pemain dengan total lari paling jauh juga ya di perhelatan
Euro ya. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus banget. Pedri bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya ada Adolfo Gaich, pemain dari Argentina yang bisa gue pilih, dimana menjadi striker yang cukup menjadi andalan Argentina juga dalam 10 pertandingan terakhir bersama timnas U23. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke banget Gaich. Dan berikut kurang lebih untuk susunan tim gue kali ini yang bisa teman-teman lihat tentunya, yang dimana semoga menjadi insight baru juga ya untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasi kali ini. Dan selanjutnya kalau udah selesai pilih tim, langsung aja kita klik lanjut dan bisa kita pilih kapten kali ini, karena untuk kapten bisa gue lihat dari statistik yang ada Oyarzabal paling tinggi. Jadi untuk itu gue pilih Oyarzabal untuk kapten, dan untuk vice kaptennya gue pilih Dani Olmo. Dan setelah kita milih kapten dan vice kapten, langsung kita klik simpan tim di bawah dan langsung kita pilih kontes. Untuk itu langsung aja kita pilih kontes yang ada dan kita klik, dan ya udah kita bergabung. Dan kontes bisa kita lihat untuk di atas nih, bergabung satu tim. Dan nanti teman-teman bisa klik edit ya, untuk misalkan teman-teman mau ganti pemain-pemain juga bisa di sini. Langsung aja klik edit nih ya, nanti bisa teman-teman edit. Dan ya berikut untuk cara download, cara install, cara main, dan serta strategi susunan tim yang terbaik bisa gue paparkan kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasi kali ini. Dan berikut video kali ini yang dimana gue mau reminder lagi untuk di minggu ini akan ada pertandingan seru banget tadi antara Argentina melawan Spanyol yang bisa teman-teman mainin tentunya di MPL Fantasi, yang dimana langsung bisa teman-teman download sekarang MPL Fantasi di id.mpl.live/fantasi. Dan juga gue mau reminder lagi untuk MPL Fantasi ini memiliki hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang pastinya seru banget tentunya. Dan selanjutnya gue juga mau reminder lagi untuk teman-teman semua bisa pakai kode referral dari gue, nanti bisa gue tulis di layar atau mungkin bisa gue taruh di kolom deskripsi di bawah, yang dimana nanti akan bisa dapat hadiah berupa berlian bonus 20 berlian bonus ya, lumayan. Dan ya berikut kurang lebih untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.